Hai bro, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Di video ini saya akan coba sedikit share ya. Ini baru saja saya selesaikan. Sebetulnya masih ada beberapa titik yang belum saya solder ini. Tapi intinya sudah bisa dicek dulu. Jadi saya sedang merakit stepper ya. Tadinya mau bikin menggunakan FAT, tapi ternyata FAT-nya habis. Kemudian saya coba merakit dengan TR Sunken ini. Kebetulan masih ada 3 pasang. Ini nanti akan saya coba saya pasang di sini untuk mencobanya. Untuk memastikan pengecekan bisa digunakan atau menggunakan power supply DC biasa ya. Sekedar untuk memastikan rakitan ini normal enggak. Di bagian plus inputnya dikasih plus, tegangan plus ini. Dan bisa dicoba dengan bolam ya. Sepertinya berfungsi dengan baik. Jadi input kontrol ini kan menggunakan audio dari ampli. Kita bisa mencobanya dengan dipegang seperti ini. Ini bagian plusnya sudah bekerja. Kemudian untuk mengecek bagian negatif, jalur negatif, tinggal kita balik. Negatif. Sepertinya ada yang kurang beres mungkin ini. Oh, kena induksi. Oke, setelah diteliti tadi ada induksi solderan ya, gram yang kurang bersih.
Sekarang sudah normal. Tergantung input ya. Ini induksi tangan sedikit. Kalau ditekan seperti ini, berarti bekerja dengan baik. Oke, sekarang saya coba jelaskan sedikit gambaran. Jadi saya merakit stepper dengan TR ini 3 pasang. Sekalian ini 1 juga tidak apa-apa sebetulnya. Tapi untuk watt yang lebih besar otomatis perlu ampere yang lebih besar pula. Ini saya sesuaikan dengan sankennya ya. Kira-kira seperti ini. Jadi deretan ini semuanya NPN. NPN sampai jadi 3 tingkat. Dari 139, kemudian C5198, kemudian 2SC 3858. Sebetulnya bebas ya teman-teman mau merancang seperti apa. Ini juga bisa menggunakan PNP, cuma kakinya dibalik. Sebetulnya ketika kita paham ya apa itu stepper, paham fungsinya, dan paham cara kerjanya, maka dengan sendirinya kita bisa merakit ya dengan berbagai cara. Kebetulan saya pergunakan ini TR biasa. Ini malah mudah didapat ya, karena ketika kita merakit ampli tentu ada TR-nya. Jadi intinya ini seperti regulator untuk power supply. Kalau misal 7812 itu kan sudah dipati ya, dipas di 12 volt. Ini penguat ampernya. Kalau stepper pengendaliannya audio dirubah jadi tegangan lewat dioda-dioda ini, disearahkan ya. Sehingga volumenya itu ketika ampli volume dinaikkan, otomatis audio yang berubah jadi tegangan ini kan semakin membesar. Dan itu akan membuka volume tegangan semakin besar pula. Seperti itu ya teman-teman. Cara kerja stepper itu seperti ini. Jika volume power maksimal, cara settingnya seharusnya seperti itu ya. Volume maksimal, stepper bekerja maksimal. Tentu harus ada setting tersendiri. Paling enggak ini tadi sudah berfungsi dengan baik. Tinggal nanti menyesuaikan inputnya dengan kapasitas power yang dipergunakan. Ini sudah bisa digunakan. Tentu masih butuh setting. Tegangan high-nya nanti akan mempergunakan berapa volt, low-nya berapa volt, dan disesuaikan dengan input ya. Input audio yang dirubah ini. Seperti itu teman-teman. Sedikit share saja. Jadi teman-teman bisa merakitnya seperti ini. Ini sama persis
Rakitan ini sama dengan rakitan final ini teman-teman. Ini bagian driftnya, cuma beda fungsi lah. Dengan merubah audio disearahkan ini kan jadi tegangan. Seperti itu. Yang namanya stepper, dan ketika kita paham cara kerja, kita bisa merakit dengan cara atau sistem apa saja. Bisa menggunakan FET atau yang lain-lain. Yang penting cara kerjanya sama. Begitu ya teman-teman. Untuk tegangan low, diodanya saya pergunakan dioda bekas dari TV ini. RU4A. Seharusnya kan menggunakan dioda mur. Tapi tidak jadi apa karena dioda ini juga akan mampu. Dan LED control stepper ini akan nyala ketika ada tegangan low dan high. Kalau high saja ya enggak. Ini tadi kan untuk memastikan rakitan stepper ini normal. Jadi ketika input tegangan high sudah dikasih tegangan, seharusnya outputnya ini off ya, tidak nyala seperti tadi, lampunya mati. Walaupun tegangan terkoneksi, outputnya tidak akan ada tegangan. Untuk tegangan high-nya. Yang ada nanti tegangan low-nya saja karena ini langsung. Jadi tujuannya untuk mensupport tegangan low ya. Tergantung berapa besar input tegangan. Misalkan 100 volt, otomatis nanti seiring volume tegangannya bisa naik sampai 90 bahkan 100 volt kembali. Begitu teman-teman. Jadi untuk merakit stepper itu tidak harus pakai IC dan FET ya. Dengan cara seperti ini juga bisa. Oke, nanti di video selanjutnya ya, setelah saya bikin jumper ini, jumper tegangan untuk low high, setelah saya bor dan saya pasang di sini, nanti saya share cara settingnya agar stepper itu bekerja dengan baik, semestinya lah, tidak hanya men-switch tegangan up atau tidak hanya membas tegangan. Oke, nanti selengkapnya di video selanjutnya saja ya teman-teman, karena ini penjelasannya nanti agak panjang. Oke, sampai sini dulu. Ketemu lagi di bagian selanjutnya ya.